Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai imputabilitas. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum internasional berkaitan dengan tanggung jawab personalitas internasional dan utamanya adalah negara. Dalam hal ini, bahwa suatu negara hanya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dapat dilakukan, dikaitkan atau diperhitungkan kepadanya sebagai negara, dan tidak bertanggung jawab atas semua tindakan pribadi milik warga negaranya. Menurut pasal 5 part 1 of the ILC draft articles menyatakan bahwa negara akan dianggap sebagai tindakan negara yang bersangkutan berdasarkan hukum internasional asalkan organ bertindak dalam kapasitas itu dalam kasus tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 6 dijelaskan bahwa baik tindakan tersebut dilakukan oleh organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini berarti bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan aparatnya apapun statusnya, selama dilakukan berkaitan dengan kapasitas personalnya sebagai agen dari negara. Contoh, agen rahasia Prancis menenggelamkan kapal Greenpeace Rainbow Warrior. Prancis menjadi bertanggung jawab secara internasional dan pengadilan tidak peduli dengan masalah ini. Apakah tindakan terorisme negara ini diperintahkan pada level tinggi atau rendah di dalam pemerintahan Prancis. Inilah yang disebut imputabilitas, yaitu adanya tindakan dari semua organ negara, termasuk dalam organ adalah setiap orang atau kesatuan yang mempunyai status organ negara dalam hukum nasional. Selanjutnya, tindakan individu atau entiti yang meskipun bukan organ negara atau di luar struktur formal pemerintah pusat atau daerah, tetapi dikuasakan secara sah untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan instansi pemerintah. Adapun bentuk tanggung jawab negara dapat berupa full reparation of injury atau kerugian, baik material maupun imaterial. Dapat berupa restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan atau kombinasinya. Adapun pihak-pihak yang dapat menuntut menurut draft ILC 2001 tentang draft article Responsibility of State for Internationally Wrongful Act adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah masyarakat internasional secara keseluruhan yang memberikan kerugian kepada negara tertentu berkaitan dengan perlindungan HAM dan lingkungan. Namun demikian, ada bentuk pengecualian berlakunya tanggung jawab negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan sanksi atas dasar hukum internasional. Dalam hal ini, ada dasar hukum yang kuat yang mengizinkan digunakannya kekerasan secara kolektif atas nama PBB terhadap suatu negara untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara tersebut. Yang kedua, adanya keadaan memaksa atau force majeure. Dan yang ketiga adalah state necessity. Adanya kepentingan negara yang darurat dan sangat penting dilaksanakan untuk meminimalisasi kerugian yang akan terjadi. Dan yang keempat adalah exhaustion of local remedies, bahwa sebelum diajukan klaim ke pengadilan internasional dapat diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku di negara yang dituntut. Hal ini dilakukan agar negara tersebut memperbaikinya. Akan tetapi dapat dikecualikan jika ternyata telah nyata kerugian bagi negara lain. Pengadilan setempat terbukti tidak beretikat baik atau adanya breach of national law by its government. Adanya kesepakatan dari para pihak untuk membawa ke forum yang lebih tinggi berdasarkan perjanjian tertentu. Sekian dan terima kasih.